Shalom, perkenalkan nama saya Adi Mutaku, NIM 119100 Prodi Manajemen. Dan ada pun teman saya Yawan Lot anak kami dengan NIM 119067. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang efisiensi pasar modal, hipotesis pasar efisien, dan konsep dasar EMH. Yang pertama kita harus ketahui dulu apa itu efisiensi pasar modal. Efisiensi pasar modal merupakan pasar modal yang sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia. Emery dan Finerty menyebutkan bahwa efisiensi pasar modal adalah efek samping dari penerapan investor terhadap prinsip-prinsip keuangan. Dalam pasar modal, dalam setiap aspek kehidupan, menurut keduanya, setiap orang memiliki suatu prinsip umum yang akan diterapkan termasuk dalam masalah keuangan. Keduanya mendefinisikan efisiensi pasar modal sebagai harga pasar dan sekuritas yang diperdagangkan secara reguler di pasar modal, mencerminkan seluruh informasi yang ada dan melakukan penyesuaian secara utuh dan cepat terhadap informasi baru. Menurut Husnan, pasar modal juga dapat didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk modal sendiri maupun utang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan keuangan. Pasar modal juga merupakan salah satu bagian dari pasar finansial yang menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Adapun fungsi tersebut antara lain, yang pertama, pasar modal dalam menjalankan fungsi ekonomi yaitu dengan mengalokasikan dana secara efisien dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, sedangkan fungsi keuangannya dapat ditunjukkan oleh kemungkinan adanya perolehan imbalan bagi pihak yang memberi dana sesuai dengan karakteristik investasi yang mereka pilih. Yang berikut bentuk-bentuk efisiensi pasar. Secara umum, efisiensi pasar dibagi menjadi dua, yaitu eksternal efisiensi dan internal efisiensi. Yang pertama, eksternal efisiensi menunjukkan bahwa pasar berada dalam keadaan seimbang sehingga keputusan perdagangan saham atas informasi yang tersedia di pasar tidak bisa memberikan tingkat keuntungan di atas keuntungan seimbang. Yang kedua itu, sedangkan internal efisiensi adalah bahwa pasar modal tidak saja memberikan harga yang tepat tetapi juga memberikan berbagai jasa yang diperlukan oleh para pembeli dan penjual dengan biaya yang serendah mungkin. Yang berikut akan dilanjutkan oleh teman saya Yawan. Oke, jadi baik, yang berikut hipotesis pasar efisien. Bentuk-bentuk hipotesis pasar efisien. Secara umum ada 3 bentuk hipotesis pasar efisien, yakni yang pertama hipotesis pasar efisien lemah, yang kedua hipotesis pasar efisien semi kuat, yang ketiga hipotesis pasar efisien kuat. Hipotesis pasar efisien lemah. Teori ini mengimplikasikan bahwa tidak ada informasi apapun yang ada bisa menunjukkan bagaimana pergerakan pasar dan harga saham. Analisis fundamental dalam investasi saham memang bisa memberikan informasi bagi investor agar bisa mendapatkan keuntungan di atas rata-rata pasar dalam jangka pendek. Tetapi tidak ada pola tertentu untuk ini. Selain itu, analisis fundamental juga tidak memberikan keuntungan jangka panjang. Begitu juga dengan analisis teknikal. Artinya, tidak ada apapun yang bisa memprediksi harga saham karena pergerakannya acak. Yang kedua itu ada hipotesis pasar efisien semi kuat. Teori ini menyeratkan bahwa nilai saham adalah gambaran dari seluruh informasi relevan yang dapat diketahui oleh publik. Informasi ini termasuk laporan keuangan, suku bunga, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perusahaan. Dari hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa harga saham bisa diprediksi oleh publik dengan melihat informasi yang ada. Yang ketiga itu ada hipotesis pasar efisien kuat. Teori ini menyatakan bahwa semua informasi baik yang dapat diakses secara umum maupun yang sifatnya rahasia bisa merefleksikan harga saham.
Artinya semua informasi relevan yang beredar di kalangan umum atau informasi yang berasal dari orang atau orang dalam seperti manajemen dan dewan direksi bisa menjadi cara bagi investor untuk menemukan langkah investasinya. Konsep dasar EMH. Konsepnya dari efficient market hypothesis ini merupakan salah satu teori keuangan modern yang dianggap paling berpengaruh dengan asumsi bahwa seluruh informasi yang relevan telah tercerminkan pada harga sekuritas ketika sekuritas tersebut diperdagangkan. Konsep EMH didasarkan oleh modal random walk yang berpendapat bahwa informasi yang tersedia di pasar bersifat acak dan tidak dapat diprediksi, sehingga investor tidak mampu melakukan prediksi maupun pandangan mengenai profit di masa yang akan datang. Definisi EMH menurut para ahli, menurut Fama pada tahun 1970, mendefinisikan EMH sebagai suatu pasar sekuritas. Dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Sedangkan menurut Bever pada tahun 1989 memberikan definisi EMH didasarkan pada distribusi informasi sebagai berikut, yaitu pasar dikatakan efisiensi terhadap suatu sistem informasi jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Menjaga jarak bukan berarti pergi. Aku cuma sadar dan tahu diri. Sekian dan terima kasih.